Inilah Willow episode 7. Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Eric menceritakan bagaimana tempat ini tidak berakhir, matahari yang tidak tenggelam, dan kota yang mengerikan. Wanita itu juga ikut meminum air yang sebelumnya Eric minum. Katanya air tersebut tidak berbahaya. Wanita tersebut ternyata dari kerajaan Kashmir. Eric juga tak asing dengan kerajaan tersebut. Eric memperkenalkan diri bahwa ia adalah seorang pangeran kerajaan Tir Ashlyn. Tampak wanita itu kurang suka. Ia mengatakan kalau ia tidak menyukai Eric. Meski dia seorang pangeran, namun wanita ini mengatakan tidak akan terbuai dengan kata-kata Eric. Sebagaimana gosip yang beredar, katanya pangeran Tir Ashlyn sangat playboy. Eric justru menepis itu. Ia mengatakan telah berkomitmen untuk mencintai hanya pada satu wanita. Saat mereka mengobrol, Eric melihat Kit berada di bawah air keruh itu. Ia histeris dan hendak menyelamatkan. Beruntung di dimensi lain Elora berhasil menggunakan mantranya sehingga Kit melambung keluar. Kit masih tersadar. Burman menggendong Kit untuk keluar dari Skelin sebelum tempatnya ambruk. Kini mereka telah sampai di Laut Pecah, ujian terakhir dari petualangan mereka. Mereka harus menyeberang untuk menemukan kota Immemorial. Saat di perjalanan, mereka menemukan sebuah rumah kecil. Di dalamnya terdapat kakek tua yang tertidur. Elora membangunkannya. Beruntung kakek tersebut baik dan mempersilahkan mereka untuk istirahat. Graydon menemukan sesuatu yang dirantai. Kata kakek tersebut itu adalah Moodmender, sosok makhluk yang mampu menarik kereta Zep dengan cepat. Kakek tersebut bahkan memperbolehkan mereka jika sewaktu-waktu ingin bertamasya. Saat makan malam tiba, hanya Burman yang menikmati makanannya. Willow bertanya, "Apa kau dari Kashmir?" Lalu kakek itu menjawab iya. Katanya dahulu kakek tersebut adalah seorang kesatria yang mencoba menyelamatkan seorang putri yang dijodohkan. Entah dijodohkan dengan siapa, ia bahkan lupa-lupa ingat. Dia ada di sini untuk mencari air yang konon katanya akan mengabulkan permintaan yang meminumnya. Namun di dalam Laut Pecah sama sekali tidak ada apa-apa, kata si kakek. Pernyataan itu tidak membuat Kit dan Elora menyerah, bahkan mereka makin semangat untuk menemukan keberadaan kota Immemorial. Apalagi Kit saat ia tenggelam, ia melihat Eric di sana yang hampir terpengaruh oleh Crown. Eric tidak punya waktu yang banyak. Di sisi lain, Eric masih tertidur di pinggir kolam, tapi anehnya kolam itu tertutup. Eric memanggil-manggil wanita yang beberapa waktu ini bersamanya. Sang pangeran mencarinya. Ia menemukan wanita itu di dalam pintu rahasia. Rupanya ia sedang menatap keluar pintu yang bercahaya dan nampak menakjubkan. Eric memerintah wanita itu untuk pergi dan jangan masuk ke dalam. Wanita itu berkata, "Lihatlah, ini sangat menakjubkan. Ayo kita ke sana. Mungkin ini satu-satunya jalan untuk pulang." Eric pergi dan tidak peduli jika wanita itu akan masuk atau tidak. Namun rupanya ia mengikuti dari belakang dan berjanji tidak akan masuk lagi ke dalam. Wanita itu menceritakan keindahan di tempatnya tinggal. Meski begitu, kerajaan Kashmir punya sisi gelap, yaitu ada rumor sekte rahasia yang menyembah sihir darah kuno bernama Ordo Worm. Mereka membakar, membunuh, dan meninggalkan tanda, kemudian menculik putri. Lalu aku ada di sini. Eric terkejut yang ternyata wanita ini adalah seorang putri kerajaan Kashmir. Sementara itu di Laut Pecah, paginya mereka memutuskan untuk pergi dan menolak makanan dari kakek tua itu. Uniknya, Graydon dapat melihat kakek itu menjadi dua sosok. Alhasil ia memukul kepala kakeknya dan mengajak semuanya pergi karena ada sesuatu yang mencurigakan. Ternyata muncullah sosok Gale yang mengerikan dan hendak menangkap mereka. Berhasil, semuanya masuk ke kereta dan mengendalikan Moodmender. Mereka terus dikejar. Elora berusaha menggunakan sihirnya, namun selalu meleset. Keajaiban ada di pihak Graydon. Ia spontan membacakan mantra narkotik, sehingga muncul kekuatan pada serulingnya sampai salah satu Gale musnah.
Setelah lolos dari kejaran Gale, mereka memutuskan untuk istirahat dulu. Di sela-sela istirahat, Willow menanyakan perihal sihir yang dimiliki oleh Graydon. Graydon tidak bisa menjelaskan, ia bahkan tidak tahu. Ini seperti kebetulan karena akhir-akhir ini ia sering mendengar Elora mengucapkan mantra saat latihan. Hari-hari mereka penuh dengan berlatih, bahkan Elora hampir menguasai sihirnya. Sementara di sisi lain, wanita itu mendekati Eric. Ia menceritakan hidupnya yang cukup, namun tidak bahagia. Ia ingin apa yang ia inginkan selalu jadi miliknya. Apa yang ia inginkan justru dilarang di kerajaan Kashmir. Eric berujar bahwa ia juga memiliki keinginan kuat untuk menikahi Elora dan hidup bersama. Wanita itu lalu berkata dia hanya menginginkan kebebasan. Dia juga mengatakan tahu bagaimana cara keluar dari tempat ini, karena ternyata ia lebih dulu ada di sini. Ya, wanita tersebut adalah Ratu Crown. Ia mengajak Eric untuk bergabung dengannya. Maka dengan itu, Eric akan mendapatkan semuanya. Eric tidak peduli dan memilih pergi untuk menemukan jalan keluar. Willow terbangun setelah bermimpi Mims dalam bahaya. Tubuhnya penuh darah. Mims berkata, "Dia datang ke sini, aku tidak dapat menolaknya," ucapnya. Willow merasa khawatir dengan apa yang terjadi pada putrinya. Di tengah malam yang sunyi, Kit menghampiri Elora untuk meminta maaf dan mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya. Sementara Burman mencoba menggunakan zirah dengan Luxnya, tetapi tidak berhasil, entah apa yang salah. Willow mencoba berkomunikasi dengan Mims. Putrinya muncul. Ia seperti marah dan kecewa. Ayah selalu sibuk dengan petualangan ayah dan melindungi Elora tanpa peduli kepadaku, ucapnya. Paman Silas pulang, sambungnya. Willow menepis karena Silas telah mati di tangan Gale. Tetapi saat Mims berbalik, mukanya hancur berantakan. Entah apa yang terjadi, Willow ingin kembali. Tetapi Elora menenangkannya karena katanya penglihatan Willow sedang dimanipulasi oleh Crown. Moodmender telah dilepaskan oleh Graydon. Walaupun mendapat kecaman dari Burman, ia tidak peduli. Graydon merasa kota Immemorial semakin dekat. Maka Elora mengusulkan berjalan kaki untuk menggapainya. Eric terlihat lelah dan kehausan setelah mencoba keluar. Pangeran itu memutuskan untuk meminum air racun dan mengikuti kemauan Ratu Crown. Sampailah mereka di ujung laut, tetapi tidak ada kota di sana. Elora masih tidak percaya, ia yakin kota itu seharusnya di sana. Semuanya bertanya-tanya bagaimana bisa Elora bisa yakin. Ternyata Elora mengetahui ramalan Willow selama ini tentangnya, tentang ia yang akan mati menghadapi Crown. Sehingga Sorsha menyembunyikannya untuk mengubah takdir. Elora menangis, ia ingin pulang dan tidak mau menjadi Elora Danan. Tiba-tiba Kit menghampirinya. Ia meyakinkan Elora, "Selama ini aku tidak percaya apapun, tetapi aku percaya kepadamu. Kami semua membutuhkanmu," ucapnya. Kit mengajak Elora terjun bersama ke dasar. Elora setuju dengan penuh keyakinannya. Sesampainya mereka di kota Immemorial, terdapat patung-patung raksasa yang terlihat mengerikan. Mereka telah sampai di depan pintu misterius itu. Pintunya tiba-tiba terbuka dan muncullah sesosok pria. Dia adalah Eric. Willow bersambung berlanjut ke episode 8. Inilah Willow episode 8.
Eric berkali-kali memuji kehebatan Crown. Ia tidak mendengarkan perkataan Elora dan Kit. Eric bahkan mengajak mereka untuk bicara dulu dengan Crown dan mendengarkannya. Di sisi lain, Jake dan Graydon hendak menyusul Elora dan Kit. Jika Mad Martigan rela melakukan apapun demi Elora, maka penerusnya Kit. Kit yang akan melindungi Elora. Sementara Kit akan dilindungi oleh Jade. Lain dari Jade, Willow dan Burman memilih untuk tidak ikut. Keduanya akan menunggu di atas. Namun setelah kepergian Jade dan Graydon, Willow menyadarkan Burman tentang kekuatannya, kesetiaan, dan ketangguhan. Perkataan itu membuat Burman yakin untuk melindungi Kit dan melompat. Elora dan Kit dipersilahkan masuk oleh Eric. Eric terus berucap tentang kebahagiaannya setelah bergabung dengan Worm. Kit berusaha menyadarkan. Sesosok wanita datang, dia adalah sang Crown. Kit tanpa basa-basi marah pada Crown tersebut, menyalahkan atas semua yang terjadi pada Elora dan Eric. Elora bertanya apa kemauan mereka. Eric lantas menjawab, dia adalah pertanda bagi Worm. Dia akan membangunkannya dan membuat era baru di dunia ini. Ratu Crown berujar, aku hanya membuat sebuah pilihan. Kemudian Kit dan Elora berunding. Mereka harus memasuki sebuah lorong cahaya. Dan di dalam mereka punya pilihan masing-masing. Akhirnya keduanya memutuskan masuk. Di dalam terdapat banyak orang. Sorcia menghampiri mereka. Ia meminta maaf karena telah menyembunyikan Elora. Eric datang mengajak Elora jauh dari Kit. Akhirnya mereka terpisah. Burman berhasil menyusul Jade dan Graydon. Mereka tepat berada di dalam pintu rahasia itu. Tetapi pintu terkunci. Graydon berusaha membuka pintu dengan mantranya. Gagal, sebuah badai pasir menyelimuti mereka hingga membeku. Try it, it's strong magic. Try harder! Laquar, Seporium, Death. Open the damn door! Seporium, Death Zone! It's a stone! Di dimensi lain, Elora dan Eric mengobrol layaknya sepasang kekasih. Momen ini yang Elora rindukan. Apa yang ia inginkan ada di sini. Eric memutuskan untuk mengajak Elora menikah dan hidup bersama selamanya. Tetapi Elora menolak karena Eric tak bisa mengubah takdir. Tapi Worm bisa, ucap Eric sambil menyodorkan minuman racun itu. Sementara Kit mendapatkan kebebasan dari Sorcia. Kini dia tidak akan mengatur hidupnya Kit. Apapun pilihannya dan kebahagiaan Kit, Sorcia akan mendukung. Namun ini hanyalah ilusi. Kit tersadar setelah mendengar suara ayahnya. Mad Martigan meminta Kit pergi dan menyelamatkan Elora. Kit berlari mencari Elora. Namun sayangnya Elora tidak lagi berada di bawah pohon, melainkan hanya ada Ratu Crown yang lagi-lagi menghasut Kit. Atas sikap Kit yang tidak bisa dimanipulasi, Kit langsung berubah menjadi batu. Sorcia mengantar Elora kepada Eric. Wanita itu menggunakan gaun pernikahan. Tamu yang datang juga banyak, bahkan ada teman-temannya. Tetapi tidak ada Willow. Setelah memasangkan cincin, Eric dan Elora hendak berciuman. Namun yang ia lihat seperti bukan Eric tetapi Worm. Elora menolak dan memilih tidak mau bergabung. Ratu Crown marah. Katanya pilihan Elora akan membawa kesengsaraan dunia. Sempat-sempatnya menipu ya, padahal kalau Elora bergabung hanya akan menjadi kesenangan dia saja. Pintu kebangkitan makhluk akan terbuka lebar. Elora tetap menolak bergabung. Ratu Crown terus mengajaknya dengan cara halus. Siapa kau yang memilih kesengsaraan dibanding kesenangan? Bukankah kita sama-sama Dewi? Trok, suara tongkat Willow terhentak. Dia adalah Elora Danan. Penyihir itu kemudian membacakan mantranya dan boom, sebuah keadaan berubah. Ratu Crown muncul dengan wajah aslinya yang buruk. Begitupun dengan para Worm lainnya. Mereka bermunculan kemudian disambut oleh tim Willow yang siap dengan pedang mereka. Elora mencoba menyerang Crown, namun salah sasaran pada Eric sehingga tongkat Serlindrea terlempar. Ratu Crown berusaha mencari tongkat itu. Graydon mengambilnya dan menggunakan tongkat Serlindrea untuk menyerang Crown.
mean this little stick? Sayang sekali tongkat itu telah berada di tangan Crown dan memotongnya menjadi 2 bagian. Kemudian dicampurkan pada air racun. Graydon bahkan dilempar ke dalam lorong cahaya yang di dalamnya terdapat banyak worm yang telah dibangkitkan. Semuanya shock. Elora tak terima hingga ia marah, sehingga muncullah kekuatan pada lengannya sampai Crown tersebut terpental jauh. Burman sepenuhnya memberikan zirah Kimeria pada Kit. Ia merasa Kit adalah orang yang tepat untuk memiliki zirah tersebut. Pertarungan menjadi semakin sengit. Elora semakin bisa menguasai sihirnya, tetapi masih diselimuti keraguan. Kit berusaha menyadarkan Eric. Sayang Eric lebih memilih setia pada Crown sampai ia berani melukai Kit kakaknya. Di sisi lain, Elora bersembunyi ketakutan. Kekuatannya melemah. Willow berusaha berkomunikasi dengannya melalui tongkat. Willow berkata, "Dia takut padamu. Melakukan kesalahan wajar. Tetapi apakah kau bisa merangkul ketakutanmu dan kegagalanmu? Kamu kuat, Elora. Kamu bisa. Jangan kecewakan orang-orang yang telah melindungimu." Setelah ucapan Willow barusan, Elora merasakan yang berbeda dalam dirinya. Berdamai dalam segala emosi hingga kekuatannya semakin kuat. Ratu Crown telah terkalahkan. Elora telah menghabiskan kekuatannya hingga ia terduduk lemas. Jade merasa ini saatnya Kit menggunakan zirah. Ternyata benar, zirah itu aktif dan memiliki kekuatan besar. Eric histeris dan memburu ratunya. "Akhirnya selalu seperti ini, Eric. Jika buff Morda gagal, maka kamu tidak. Sekarang kamu yang berkuasa," ucap Ratu Crown. Eric tidak mengerti maksud Ratu Crown. Tiba-tiba wanita itu menciumnya dan menyalurkan seluruh kekuatan pada Eric. Elora yang masih lemas tiba-tiba melihat Eric berlari menghampirinya dengan penuh amarah. Berhasil, serangan Eric terhalangi oleh Kit dan kini Kit yang melindungi Elora. Eric, please. I'm stronger than you. Eric terkalahkan. Ia tidak sadarkan diri. Kit menangis. Ia tidak tahu bagaimana cara agar adiknya kembali ke jalan yang benar. Willow memecahkan tongkat saktinya dan memberikan kristal kepada Kit.
agar Eric mampu menggenggamnya. Itu bisa dijadikan alat komunikasi antara Kit dan Eric. But I did not come all this way to lose you. And I know you're scared. You're far away right now. Eric. But you're not far away right now. Eric. Singkat cerita, Eric telah sadar. Burman juga telah berhasil mengalahkan Gale sendirian. Ia datang dengan membawa seruling milik Graydon. Elora terpukul, ia tidak menyangka Graydon seberani itu. Mereka memutuskan untuk pergi dari kota Immemorial meskipun tanpa Graydon. Sungguh berat bagi Elora meninggalkan Graydon sendirian di luar sana. Elora yakin Worm masih ada di sana dan pasti akan mengejar mereka. Sementara di sisi lain, Graydon tersadar ia berada di tetumpukan orang-orang yang meninggal. Sebuah kota yang terbakar dan mengerikan. Ia bangun dan mendekati sesosok wanita yang memakai baju serba hitam. Dia seperti Elora. "Apa ini?" tanya Graydon. "Ini adalah awal fajar dari era selanjutnya di dunia ini. Eraku. Aku tak bisa melakukannya sendiri. Aku membutuhkanmu, Graydon," ucap Elora. And Graydon? Willow Season 1 selesai. Sepertinya akan berlanjut ke season 2 teman-teman. Jadi sampai jumpa lagi di season 2 yang entah kapan rilisnya. Aku Sam, bye-bye. Have a good day.